Halo teman-teman, nama saya Haikal Ahmad Tamimi dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Geografi. Nah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang tekanan udara. Apa sih tekanan udara itu? Tekanan udara merupakan suatu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tenaga yang menggerakkan massa udara tersebut menekan searah gaya gravitasi bumi. Satuan tekanan udara adalah milibar atau hektopascal. Tekanan udara dipengaruhi oleh temperatur atau suhu udara yang terjadi pada suatu tempat dan waktu. Apabila temperatur udara tinggi, maka volume atau molekul partikel udara akan berkembang sehingga tekanan udara menjadi rendah dan berbanding sebaliknya. Nah, mengapa tekanan udara di puncak gunung lebih kecil? Hal ini disebabkan di puncak gunung jumlah partikel udaranya semakin mengecil yang mengakibatkan gaya gravitasinya kecil sehingga tekanan pada udaranya pun akan semakin kecil. Tekanan udara juga merupakan salah satu parameter yang berkaitan erat dengan variasi pembentukan arah dan kecepatan angin. Tekanan udara mempunyai dua jenis, yaitu tekanan udara horizontal dan tekanan udara vertikal. Tekanan udara horizontal merupakan tekanan udara yang sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, maka tekanan udara akan semakin rendah, dan sebaliknya. Jika suhu udara menjadi rendah, maka tekanan udara yang dihasilkan akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh dari garis lintang, pergeseran posisi matahari tahunan, dan persebaran daratan dan lautan. Tekanan udara vertikal yaitu tekanan udara yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, tekanan udara akan berbeda-beda di setiap tempat dan di setiap waktu. Dapat dikatakan juga jika tekanan udara vertikal adalah tekanan udara yang tekanannya semakin turun jika semakin ke atas. Misalnya, pada ketinggian 0 kaki yaitu 1013,25, sedangkan pada ketinggian 20.000 kaki tekanan udaranya sebesar 466. Nah teman-teman, tentunya ada yang mempengaruhi faktor tekanan udara, yaitu durasi atau lamanya waktu penyinaran matahari. Matahari memang memiliki peran yang amat penting dalam mempengaruhi suhu udara. Semakin lama matahari menyinari suatu wilayah, sudah dipastikan wilayah tersebut mempunyai suhu udara yang tinggi. Seperti contoh yang terjadi di daerah tropis, yaitu Indonesia, yang setidaknya mendapat sinar matahari selama kurang lebih 12 jam. Tentu suhu udara terasa panas, berbeda dengan yang terjadi di belahan bumi bagian utara atau belahan bumi bagian selatan. Hanya waktu-waktu tertentu saja wilayah tersebut mendapatkan sinar matahari lebih lama. Biasanya terjadi saat musim panas tiba dan saat musim dingin tiba. Lamanya sinar matahari di kedua tempat tersebut berlangsung sangat singkat, sehingga suhu udara menjadi dingin. Sudut atau arah datangnya sinar matahari. Sudut terkecil dari datangnya sinar matahari terjadi pada pagi dan sore hari. Saat itu, sinar matahari yang dipancarkan tidak terlalu besar, sehingga suhu udara tidak terlalu panas. Semakin besar sudut sinar matahari, yaitu tepat tengah hari, maka suhu udara akan semakin panas. Sudut datangnya sinar matahari merupakan sudut yang dibentuk dari sinar matahari terhadap bidang permukaan bumi, sehingga sinar matahari yang membentuk tegak lurus dengan permukaan bumi akan menghasilkan sinar matahari yang banyak. 3. Adanya awan di langit. Peran awan juga ikut mempengaruhi suhu udara. Saat awan melintas, besar kemungkinan sinar matahari akan terhalang oleh awan tersebut. Akibatnya, suhu udara di daerah tersebut
perlahan menjadi turun. Hal lain yang bisa dirasakan oleh kita saat terjadi hujan sepanjang hari, sinar matahari akan terhalang oleh awan mendung, sehingga suhu udara menjadi turun dan kita biasanya akan merasa kedinginan. Ketinggian suatu tempat. Semakin rendah suatu tempat, suhu udara akan semakin tinggi, dan sebaliknya, semakin tinggi suatu tempat maka suhu udara menjadi rendah. Perbedaan suhu udara tersebut akibat adanya perbedaan tinggi rendahnya daerah yang lebih dikenal dengan sebutan amplitudo. Saat kita pergi ke dataran rendah seperti pantai, kita akan merasa jika udara di sana terasa panas dan menjadi sangat dingin ketika kita berada di dataran tinggi, seperti gunung dan pegunungan, sehingga kita perlu memakai pakaian tebal untuk menghangatkan tubuh. 5. Perbedaan garis lintang di suatu wilayah. Adanya garis lintang ini membagi bumi menjadi 4 wilayah, yaitu tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Daerah yang berada di wilayah tropis atau garis khatulistiwa akan merasakan suhu udara yang sangat panas, sedangkan di daerah dingin, tepatnya di kawasan kutub, suhu udara akan terasa sangat dingin. Hal ini disebabkan karena sinar matahari lebih cenderung mengarah pada wilayah khatulistiwa atau tropis. Pergerakan arus laut. Arus laut dan juga angin turut mempengaruhi suhu udara. Seperti yang bisa terjadi ketika Australia mengalami musim dingin, angin dan arus laut yang mengarah ke Indonesia akan menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia akan terasa dingin akibat suhu udara yang menurun. Sebaliknya, jika angin dan arus laut yang datang berasal dari daerah yang bersuhu panas, bisa jadi daerah yang dilalui akan terasa panas dan suhu udara menjadi meningkat. Kondisi geografi suatu wilayah. Perairan sendiri lama dalam menyerap panas dari sinar matahari, tetapi lama pula dalam melepas panas sinar matahari. Akibatnya, perbedaan suhu udara antara malam dan siang hari tidak terlalu besar. Perbedaan suhu udara yang besar terjadi pada daerah yang letaknya jauh dari perairan atau laut, seperti di Gurun Sahara. Tekanan udara bisa diukur menggunakan alat bernama barometer. Barometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer umum digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan badai. Terdapat 4 jenis barometer. Berikut adalah deskripsi singkatnya. Barometer air raksa. Barometer air raksa tersedia dalam berbagai desain. Barometer air raksa standar terdiri dari tabung kaca vertikal dengan kolom merkuri di dalamnya. Ujung atas tabung kaca disegel, sedangkan ujung tabung yang lain dibiarkan terbuka dan dibenamkan dalam wadah yang berisi air raksa. Ketika tekanan atmosfer turun, kolom merkuri dalam tabung kaca juga akan turun, fenomena yang menandakan potensi badai. Saat badai berlalu, level merkuri akan mulai naik seiring dengan tekanan atmosfer yang juga naik. Yang kedua, barometer air. Barometer air dikenal sebagai termometer geot. Terdiri dari wadah kaca tertutup yang setengah terisi air dan semacam cabang kecil atau cerat. Cerat kaca terhubung ke wadah kaca. Karena saling terhubung, cerat dan wadah kaca akan terisi air. Ketika tekanan atmosfer rendah, level air pada cerat perlahan akan naik melebihi permukaan air dalam wadah kaca. Bila level air di cerat turun, hal ini berarti tekanan atmosfer berubah menjadi lebih tinggi. Barometer aneroid. Barometer aneroid diciptakan pada tahun 1843 Masehi.
Barometer aneroid memiliki mekanisme yang rumit untuk membaca perubahan tekanan atmosfer. Barometer aneroid terdiri dari wadah dan semacam logam lentur yang dikenal sebagai kapsul aneroid atau sel. Barograf merupakan jenis barometer aneroid, namun tidak hanya melakukan pembacaan, melainkan juga merekam hasil pencatatan selama periode waktu tertentu. Barograf ini dibuat dari silinder logam dengan lengan pena. Barograf membaca perubahan tekanan atmosfer seperti barometer aneroid, sedangkan lengan pena mencatat hasil pengukuran pada kertas atau media lain. Hasil pencatatan ini dikenal sebagai barogram. Nah, tekanan ini juga bisa ditentukan dengan percobaan yang disebut dengan Torricelli. Melalui percobaan Torricelli, diperoleh kesimpulan bahwa tekanan udara umumnya adalah sebesar 1 atmosfer yang nilainya setara dengan 76 cmHg atau dibaca dengan 76 cm air raksa. Nah, cukup sekian teman-teman penjelasan mengenai tekanan udara dari saya. Saya Haikal Ahmad Tamimi, pamit undur diri.